Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama, mari kita memuja dan memuji syukur kepada Allah yang pada saat ini kita semua masih diberikan kesempatan sehat, yang mana alhamdulillah dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua bisa berjumpa kembali, bisa bertemu kembali untuk bersilaturahim, berkumpul, berikhtiar untuk mengharap ridho Allah dan berikhtiar untuk selalu tetap dan terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, yang salah satunya melalui membaca terjemah tafsir Al-Marugi jilid pertama. Semoga dengan bersama-sama kita membaca terjemah tafsir ini, kita semua mendapat hikmah yang akhirnya mendorong kita untuk lebih bersemangat, lebih meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Hadirin yang saya hormati, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke halaman 99, dan sekarang kita lanjutkan dari halaman 99 karena kemarin di pertemuan sebelumnya di 999 itu belum selesai. Jadi sekarang kita lanjutkan kembali dari halaman 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22, yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dilaknat. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Ayat ke-22-nya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Pengertian secara umum, setelah Allah menjelaskan sifat-sifat makhluk Allah, bahwa di antara mereka ada yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kufur dan kehilangan kemauan menerima petunjuk.
Bahkan ada di antara manusia yang bersikap munafik. Selesai menyampaikan masalah tersebut, Allah menyeru kepada umat manusia agar memeluk agama tauhid yang benar, yakni dengan menyembah kepada Allah semata dengan khusyuk, rendah diri dan ikhlas. Di dalam menyembah Allah, hendaknya ia seakan-akan melihatnya. Jika mereka tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat mereka. Jika mereka telah mengerjakan penyembahan tersebut, berarti telah mempersiapkan diri menjadi kaum muttaqin dan akan mencapai cita-cita yang dituju. Setelah itu Allah menghitung-hitung nikmat yang dirasakan mereka. Nikmat-nikmat tersebut hendaknya wajib disyukuri dan menyembah pemberi nikmat dengan sebenar-benarnya. Di antara nikmat tersebut, Allah telah menjadikan mereka mampu bekerja dan mencari penghidupan. Kemudian Allah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal agar mereka bisa memanfaatkan apa saja yang ada di permukaan bumi manapun. Agar mereka bisa memanfaatkan apa saja yang ada di permukaan bumi maupun memanfaatkan tambang-tambang yang berada di perut bumi, termasuk tumbuh-tumbuhan yang berada di permukaan bumi. Kemudian Allah membangun langit untuk mereka yang dihiasi dengan berbagai bintang yang dapat menerangi orang berjalan di kegelapan malam. Dan langit Allah menurunkan hujan yang sangat bermanfaat bagi tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang beraneka warna, rasa, dan bentuknya. Bukankah pada semua itu kita dapat menarik perhatian dan menuntun akal pikiran kita kepada suatu kesimpulan bahwa pencipta alam semesta yang begitu indah, tidak ada sesuatu yang menyamai dan menandingi. Pada hakikatnya segala sesuatu yang dijadikan sebagai tandingan sama sekali tidak ada daya sebagaimana apa yang telah Allah ciptakan. Dan mereka benar-benar menyadari masalah ini, tetapi apa sebabnya mereka masih tetap meminta pertolongan kepada selain Allah? Mereka berdoa dan memohon syafaat bukan ditujukan kepada Allah. Mereka menjadikan perantara dan meminta-minta kepada selain Allah. Padahal tidak ada yang menciptakan dan memberi rizki kecuali hanyalah Allah. Penjelasan larangan menyekutukan Allah di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya dengan anjuran penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dilakukan pula oleh para nabi lainnya, seperti firman Allah yang berbunyi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani'budullaha wajtanibut tagut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyeru, sembahlah Allah saja dan jauhi tagut itu. Dakwah Rasulullah SAW pada mulanya ditujukan kepada bangsa Arab dan Yahudi yang tinggal di Madinah dan daerah sekitarnya.
Sebenarnya mereka itu beriman kepada Allah tetapi tidak menyembahnya. Terkadang mereka mengikut sertakan selain Allah dalam hal penyembahan. Atau memang menyembah selain Allah. Allazi khalaqakum walladzina min qablikum. Sesungguhnya Allah yang Maha Agung dan memiliki sifat-sifat yang sebelumnya kamu ketahui. Telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Allah pula lah yang memelihara kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. Allah mengatur seluruh kepentinganmu, kemudian menganugerahkan sarana pengetahuan dan jalan menuju hidayah, seperti yang Allah anugerahkan kepada orang-orang sebelum kalian. Karenanya, sembahlah Allah semata. Jangan sekali-kali kalian menyekutukannya dengan seseorang atau makhluk-makhluk lainnya. La'allakum tattaqun, artinya sembahlah Allah sebagaimana mestinya, karena menyembah Allah dengan cara yang semestinya itulah yang akan mengantarkan kalian kepada takwa dan merupakan harapan menuju kesempurnaan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, artinya Allah lah yang telah menciptakan bumi untuk kalian, dan bumi tersebut Allah ciptakan sebagai hamparan dan tempat tinggal kalian. Wassamaa'a binaan, artinya Allah lah yang merancang pola langit dalam bentuk saling mengait, sama dengan sebuah bangunan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bintang-bintang yang tidak bertumpukan karena adanya hukum saling tarik-menarik seperti yang kita saksikan, sehingga bintang-bintang itu tidak berjatuhan di muka bumi atau bertabrakan dengan lainnya hingga hari akhir nanti. Hadirin yang saya hormati, yang sama-sama mengharap ridho Allah, pada kesempatan ini saya cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah kita sudah sampai di halaman 102. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan dari mulai halaman 103. Dan tidak bosan-bosan saya tetap mengingatkan, mengajak, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah untuk meraih kasih sayangnya Allah. Karena kalau Allah sudah sayang kepada makhluknya, apapun kebutuhan dan lain-lain, Allah akan mencukupi dan memenuhi kebutuhan kita semua. Dan semoga kita semua yang selalu setia untuk terus mengikuti bersama-sama membaca terjemah tafsir Al-Marawi jilid pertama ini, semoga kita semua menjadi bagian daripada orang-orang yang disayang Allah. Amin. Hadirin yang saya hormati, saya tutup dengan doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.